Seorang wartawan media online di Surabaya, Jawa Timur, menjadi korban pemukulan terduga oknum aparat kepolisian saat meliput aksi demo menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin 24 Maret 2025. Ia adalah Rama Indra Surya, jurnalis media online Berita Jatim. Ia mengalami luka pada pelipis kanan, kepala, dan bibir atas akibat pukulan. Kini Rama didampingi tim redaksi kantor medianya bersama Komite Advokasi Jurnalis Jatim melaporkan insiden penganiayaan yang dialaminya itu ke SPKT Mapolda Jatim pada Selasa 25 Maret 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim yaitu Luhur Pambudi. Baikkan Luhur, silakan untuk laporan selengkapnya. Oke, baik. Seorang wartawan media online di Surabaya dari korban pemukulan juga kepolisian saat melakukan atau meliput aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin 24 Maret kemarin. Jurnalis itu adalah Rama Indra Surya, jurnalis portal media online Berita Jatim. Pemuda 24 tahun itu adalah putra asli asal kota Pahlawan yang mengalami luka pada pelipis kanan, kepala, kemudian pada bibir karena akibat dipukul sekitar oleh 4 orang terduga oknum aparat kepolisian. Selain itu, tubuh Rama juga sempat dibiting dan mengancam bakal merusak ponsel yang dipakainya melakukan reportase dan peliputan aksi demonstrasi yang berlangsung hingga pada malam hari. Kini Rama didampingi oleh tim redaksi dari kantor medianya bersama dengan Komite Advokasi Jurnalis Jawa Timur melaporkan insiden penganiayaan yang dialaminya itu ke SPKT Mapolda Jawa Timur yang dilakukan pada hari Selasa kemarin. Saat ditemui di depan SPKT Mapolda Jawa Timur, kemarin Rama mengaku insiden kekerasan yang dialaminya itu terjadi saat meliput aksi demonstrasi yang berlokasi di kawasan Plaza Surabaya, Jalan Pemuda, Kota Surabaya pada Senin malam. Saat itu dirinya sedang mereportasekan barikade pasukan kepolisian yang melakukan pengendalian massa aksi demonstran yang masih berusaha bertahan dan sesekali melakukan perlawanan dengan melempar batu dan kayu ke arah barisan anggota polisi. Di tengah upaya pengendalian massa demonstran itu, ternyata beberapa para polisian yang berseragam polisi dan yang berpakaian sipil berusaha untuk mengamankan sejumlah peserta demonstran yang kedapatan berusaha melakukan perlawanan. Pada suatu momen terdapat upaya pengendalian massa dari aparat yang tampaknya cenderung berlebihan karena sempat memukuli peserta demonstran yang berhasil ditangkap dan diamankan. Nah, pada momen penangkapan tersebut ternyata memang coba untuk diliput dan direportasekan oleh Rama selaku jurnalis menggunakan perangkat gawai ponselnya. Namun tanpa pemicunya beberapa orang terduga oknum anggota tersebut sepanjang-panjang mendatangi, membentak, memukul serta memiting tubuh Rama. Padahal saat itu dirinya Rama saat itu sudah berkali-kali berteriak bahwasanya dirinya merupakan seorang jurnalis dengan dibuktikan ID card yang sedang dibawa, kemudian dirinya juga sempat menegaskan bukan bagian dari peserta demonstran. Namun Rama baru memahami jikalau terduga oknum polisi yang memukulinya itu bukan karena salah mengira dirinya sebagai bagian peserta demonstran yang kabur, melainkan terduga oknum polisi itu ditengarai tidak terima bahwa aksinya menangkap peserta demonstran secara brutal itu direkam menggunakan ponsel. Hal tersebut baru disadari Rama saat dirinya tiba-tiba dibuka oleh terduga oknum polisi itu lalu dipaksa untuk menghapus video rekaman momen tersebut. Bahkan terduga oknum polisi tersebut mengancam bakal membanting ponsel yang dipakainya itu untuk yang sebelumnya sempat dilakukan untuk digunakan untuk reportase atau melakukan peliputan. Akibat kejadian itu, Rama mengaku mengalami luka memar dan sobek pada beberapa bagian tubuhnya, terutama pada bagian kepala dan wajah. Bahkan saat setelah mengalami kekerasan tersebut, Rama sempat mengalami pusing pada bagian kepala dan mual sesekali. Dan tarima saat itu Rama yang tidak terima mengalami tindakan represi dari terduga aparat itu akhirnya melakukan pelaporan atau melaporkan kejadian tersebut ke gedung SPKT Mapolrestabes Surabaya untuk membuat laporan kepolisian. Ternyata upayanya untuk meminta bantuan hukum pada pihak polisian diduga tidak direspon sebagaimana yang diharapkan. Rama mengaku bahwasanya petugas polisian yang berjaga akan menerima laporan dari Rama karena minim alat bukti. Bahkan petugas kepolisian di SPKT Polrestabes Surabaya itu diduga tidak memberikan petunjuk atau rekomendasi ataupun edukasi dalam bentuk apapun agar Rama bisa memproses laporan yang akan dibuatnya.
Kini Rama milih melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya itu ke SPKT Mapolda Jawa Timur, dan laporan tersebut sudah resmi dicatat oleh Polda Jatim berdasarkan LPB nomor 438 bulan 3 2025 garis miring SPKT Polda Jawa Timur. Dan Rama berharap ya terduga pelaku hukum aparat yang memukulinya itu dapat segera diamankan dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, perwakilan Komite Advokasi Jurnalis Jatim, Salawati Tahir, menyayangkan terduga oknum aparat kepolisian sekonyong-konyong melakukan tindakan represif terhadap awak media melakukan peliputan, yang seharusnya menurut Salawati, terduga oknum aparat tersebut dapat memastikan terlebih dahulu bahwa sosok dari Rama merupakan seorang jurnalis yang sedang bertugas melakukan peliputan melalui tanda pengenal yang sudah terpasang pada pakaian dari Rama itu sendiri. Bukannya malah langsung melakukan pemukulan, intimidasi secara brutal kepada sang jurnalis hingga menyebabkan luka. Dan Salawati kemarin juga mendampingi Rama untuk membuat laporan polisian, dan ia berharap ya yang bertanggung jawab atas kejadian pemukulan tersebut bisa dikenakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan pasal 170 tentang penganiayaan serta pengeroyokan. Kemudian kemarin juga kami mewawancarai redaktur pelaksana dari portal online tempat Rama bekerja atau melakukan reportase yang bernama Teddy Ardianto, bahasanya dianya selaku manajemen kantor media dari tempat Rama bekerja, yakni Media Berita Jatim, mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan atau diupayakan oleh pihak anak buahnya atau jurnalis yang bekerja di kantor Media Berita Jatim. Demikian reportase kami, Arin. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Adanya kecukupan bukti, alat bukti pas waktu memukul gitu. Mengenyampingkan adanya intervensi kepada saya selaku jurnalis. Fokusnya adanya memukul kekerasan itu aja. Mas, apakah sempat ada kayak rekomendasi dari pihak SPKT di Polrestabes Surabaya untuk Mas ini harus bawa bukti visum atau didampingi kuasa hukum ataupun apa? Belum Mas, belum bisa visum, soalnya kalau untuk visum harus lapor SPKT dulu baru bisa. Enggak, artinya yang ada kejadian yang kemarin ada delik pers yang terjadi ya, menghambat dan menghalangi pekerja pers dalam hal melakukan peliputan dan mengumpulkan berita seperti itu, dan tidak hanya itu terjadi pemukulan dan juga pengeroyokan di situ. Jadi kami melaporkan hari ini pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers ya nomor 40 tahun 1999, lalu kemudian pasal penganiayaan serta juga pengeroyokan pasal 170 seperti itu. Ternyata tadi malam ada usaha juga dari Mas Rama sendiri bahwa setelah terjadi pemukulan seperti itu ya, lalu melapor ke Polrestabes, dan ternyata kami sebagai mewakili manajemen mendukung sepenuhnya pada Mas Rama untuk melaporkan atau apapun ya, karena jurnalis ini kan sebagai profesi jadi punya hak, punya ada undang-undang pokok pers ya. Jadi profesi itu sudah dilindungi oleh negara. Jadi kami minta kepada siapapun atau lembaga manapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.